Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmila dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana sifat-sifat dari benda cair. Langsung saja kita mulai mempraktikkan bagaimana sifat-sifat dari benda cair. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama, mangkuk dan gelas, dan air. Langsung saja kita mulai mempraktikkan bagaimana sifat-sifat dari zat cair. Sifat yang pertama yaitu zat cair dapat berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Seperti contohnya, bila kita memasukkan air ke dalam gelas seperti ini, maka bentuknya akan mengikuti bentuk dari gelas ini. Nah, contoh yang kedua yaitu bila kita memasukkan air ke dalam mangkuk, maka bentuk dari zat cair akan mengikuti bentuk dari mangkuk ini. Sifat yang kedua yaitu volume zat cair tidak dapat berubah. Artinya, volume dari air ini tidak dapat bertambah atau tidak dapat berkurang. Contohnya seperti bila kita lihat, air pada gelas ini tidak bertambah atau tidak berkurang. Sama halnya dengan air yang berada di mangkuk, airnya tidak bertambah atau tidak berkurang. Nah, sifat yang ketiga yaitu zat cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya seperti jika kita menuangkan air ke dalam wadah atau mangkuk ini, maka air akan mengalir ke bawah atau mengalir ke dalam mangkuk ini, seperti ini. Nah, sifat yang keempat yaitu zat cair meresap melalui sela-sela kecil, seperti contohnya yaitu minyak tanah yang meresap melalui sumbu kompor. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takifa Takia Ulfa dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pada zat padat dan juga zat gas. Nah, dalam praktikum ini ada alat dan bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama yaitu plastik, kemudian gelas, kemudian piring, kemudian mangkuk, dan juga 3 buah pulsa. Pertama-tama kita akan melakukan praktikum pada zat gas. Nah, pada praktikum zat gas kita akan menggunakan plastik. Kemudian caranya kita meniup plastik tersebut, apa yang akan terjadi? Mari kita coba sekarang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi plastik ini akan menggelembung. Nah, di dalam plastik ini yaitu ada zat gas. Nah, terbukti bahwa zat gas memiliki bentuk yang berubah-ubah dan volume yang berubah-ubah. Selain itu, susunan partikelnya longgar dan tidak teratur. Gaya tarik-menariknya pun lemah. Selain itu, gerak partikelnya pun bebas. Nah, setelah itu, kita akan melakukan praktikum untuk mengetahui ciri-ciri zat padat. Alat yang dipersiapkan yaitu gelas, kemudian piring, mangkuk, dan 3 buah pulpen. Nah, cara kerjanya kita memasukkan setiap pulpen ke dalam wadah yang berbeda tadi. Nah,
Pulpen yang pertama kita masukkan ke dalam gelas. Seperti ini hasilnya. Kemudian pulpen yang kedua kita masukkan ke dalam piring. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, pulpen yang ketiga kita masukkan ke dalam mangkok. Nah, setiap hasilnya seperti ini. Hal tersebut membuktikan bahwa zat padat memiliki ciri benda dan volumenya itu tetap. Selain itu, gerak partikelnya terbatas. Kemudian, susunan partikelnya rapat dan teratur. Gaya tarik-menariknya pun juga sangat kuat. Nah, seperti itu perbedaan antara zat padat dan juga zat gas. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puja Yasnari, NIM 1910400857. Saya dari kelas PGMIB semester 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membuat sebuah praktikum, yaitu pada materi adesi dan kohesi, mata kuliah IPA lanjut MISD yang diampu oleh Bu Iza. Nah, sebelum mulai ke praktikum, saya akan menjelaskan apa itu adesi dan kohesi. Oke teman-teman, jadi kohesi dan adesi merupakan salah satu teori partikel zat. Kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel zat yang sejenis. Nah, zat dibagi menjadi 3, yaitu ada zat cair, zat padat, dan ada zat gas. Sedangkan adesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel zat yang tidak sejenis. Jadi, contohnya untuk kohesi, kan dia sejenis ya zatnya, maka contohnya yaitu cair, zat cair dengan zat cair, zat padat dengan zat padat. Nah, kalau misalnya yang adesi kan zatnya tidak sejenis, berarti misalnya cair dengan padat seperti itu. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari untuk kohesi dan adesi yaitu ada tinta pulpen atau spidol dengan kertas, yang mana tinta spidol itu sebagai zat cair dan kertas sebagai zat padat. Nah, maka saat kita menulis di atas kertas, maka tintanya itu akan menempel di kertas. Nah, hal tersebut merupakan termasuk ke dalam peristiwa adesi, yang mana terdapat dua zat yang tidak sejenis. Lalu ada lagi daun talas dan air. Jika kita meneteskan atau menaruh air di atas daun talas, maka air antara air itu akan menyatu. Daun talas sebagai zat padat dan air sebagai zat cair. Jadi air itu tidak bisa menyatu ke daun atau zat padat itu, karena si air dan airnya itu mempunyai gaya tarik-menarik yang kuat. Jadi dia pengennya sama yang sejenis, sama air dengan air, bukan air ke daun. Makanya jika kita meneteskan air ke atas daun talas, air itu tidak akan menyatu ke daunnya. Nah, itu merupakan peristiwa kohesi. Nah, ada lagi misalnya cat tembok dengan tembok. Jika kita ingin mengecat tembok, cat itu sebagai zat cair dan tembok ini sebagai zat padat. Nah, cat akan menempel di tembok. Nah, hal itu merupakan contoh peristiwa adesi, karena merupakan zatnya itu berbeda atau tidak sejenis. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita mulai praktikumnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung mulai ke praktikumnya. Nah, di sini ada kertas, ada spidol, air, dan juga ada daun talas. Sekarang kita ingin membuktikan untuk adesi. Yang mana adesi itu partikel zatnya itu berbeda. Nah, ini ballpoint sebagai zat cair karena kan ada tintanya, dan kertas sebagai zat padat. Kalau adesi dia akan menyatu.
kita coba ya. Misal kita tulis namaku. Nah, dia bisa menyatu. Jadi tintanya nempel ke kertas. Nah, ini merupakan peristiwa adesi. Lalu sekarang untuk peristiwa kohesi, dia tuh mau nggak sejenis, gaya tarik menariknya itu kuat, tapi pengennya tuh sama yang sejenis doang. Kita teteskan air di atas daun talas. Nah, lihat, air ini nggak mau nyatu ke daun, pengennya air sama air. Kita pisahin, tuh. Nih, lihat partikel-partikel airnya. Dia pasti pengen nyatunya ke air juga, nggak mau ke daun, karena dia pengennya ke yang sejenis doang. Jadi pengennya ke cair sama ke cair, dan yang daun ke yang daun juga, ke padat sama yang padat. Jadi seperti itu. Nah, ini merupakan peristiwa kohesi. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Praktikum adesi dan kohesi. Kohesi dan adesi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tentang tekanan pada zat cair. Adapun alat-alat yang akan kita gunakan yaitu botol. Nah, botol ini nanti akan kita isi dengan air putih. Dan selanjutnya akan kita lubangi menjadi 3 bagian. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan laban. Laban ini berfungsi sebagai penutup lubang yang ada di botol tersebut. Di botol ini. Di sini kita akan membuka laban yang menutupi 3 lubang tadi. Coba perhatikan baik-baik. Dapat disimpulkan bahwa air yang terpancar dari lubang paling bawah jatuhnya paling jauh dibandingkan pancaran dari lubang di atasnya. Hal itu menunjukkan bahwa air di bagian lubang paling bawah mendapatkan tekanan lebih besar dibandingkan dengan air dari lubang lainnya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan benda mengapung. Alat-alat yang akan kita gunakan itu ada gelas. Gelas ini akan kita isi juga dengan air putih. Nah, yang selanjutnya ada tutup pena. Coba perhatikan tutup pena ini. Tutup pena akan mengapung dikarenakan massa dari air lebih besar daripada massa dari tutup pena, sehingga menghasilkan tutup pena yang mengapung. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Alfia Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai hukum Archimedes. Yuk, langsung ke praktikumnya aja. Langkah yang pertama, kita perlu mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Apa aja sih alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini? Yang pertama, kita memerlukan 3 buah gelas yang berwarna bening seperti ini. Selanjutnya kita juga memerlukan sendok, kita memerlukan 1 buah sendok makan. Lalu kita juga memerlukan garam dapur. Ini terserah ya, kita bisa menggunakan garam apa saja. Selanjutnya kita juga memerlukan 3 butir telur.
Dan yang terakhir adalah kita membutuhkan air. Nah, untuk percobaannya, yang pertama kita akan memasukkan air sebanyak 3/4 gelas di setiap gelasnya. Kurang lebih segini. Kita masukkan airnya ke semua gelas yang tersedia. Ini airnya harus sama ya, banyaknya air harus sama. Nah, kira-kira segini. Dan untuk gelas yang pertama, kita akan langsung masukkan telurnya ke dalam gelas. Lihat apa yang akan terjadi. Nah, dapat kita amati bahwa telurnya akan tenggelam di dalam air seperti ini. Oke, selanjutnya untuk gelas yang kedua ini kita isi sebanyak 1,5 sendok makan garam dapur. 1,5. Nah, kita aduk sampai garamnya larut. Nah, kalau garamnya sudah larut, kita masukkan 1 butir telur ke dalamnya. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa di gelas yang kedua ini telurnya melayang. Dan untuk gelas yang terakhir, yaitu gelas ketiga, kita akan masukkan sebanyak 3 sendok makan garam, lalu kita larutkan. Nah, kalau garamnya sudah larut seperti ini, kita masukkan telur ke dalamnya dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa di gelas yang ketiga ini telurnya terapung. Hasil praktikum pada kali ini adalah yang pertama, telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Lalu, telur melayang dikarenakan massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur yang menyebabkan telur ini terapung. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini adalah garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air, sehingga semakin banyak garam yang dilarutkan ke dalam air, maka massa jenis air tersebut akan semakin besar. Oke, sekian praktikum yang dapat kita praktekkan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.